Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa lagi. Tadi kita habis menyelesaikan hospitality industri, tapi mengenai environmental ya, operating environmental untuk hospitality industri ya. Jadi kisi-kisinya, kemudian apa saja yang mulai dari desain sampai operating, dari food, laundry, semua macam yang berhubungan dengan pengelolaan sustainable hotel. Nah sekarang saya mau tadi supaya sampaikan, ada juga beberapa bongkar buku saya ini yang walaupun tidak berhubungan dengan engineering, berhubungan dengan manajemen, tapi saya punya juga bukunya, gitu kan. Buku ini untuk bahan referensi saya, dan ini adalah beberapa, ada 5 buku ya. Tapi saya saya baca hanya kalau ada kasus-kasus tertentu aja ya kan. Untuk saya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu kan mengenai beberapa isu yang ada di hotel manajemen ya. Dan salah satu bukunya adalah ya ini ya. Ini Hospitality Marketing Management. Jadi gimana buku ini saya nggak baca keseluruhan, baca preface, kemudian sedikit-sedikit yang ada yang saya tertarik lah mengenai bagaimana orang jualan di hospitality, mau food and beverage, mau rooms ya. Gimana marketingnya, kemudian networkingnya, supaya kadang-kadang kan kalau hotel nggak laku kan biasanya marketing kan banyak alasannya tuh. GM yang punya gawe itu kan hotelnya nggak laku, yang disaranin itu engineering suruh hemat karena dia jualannya nggak bener gitu. Makanya kita lihat di sini gimana sih caranya jualan hotel dengan textbooknya ini yang ngarang siapa sih? Third edition Robert Reid. Nah, ini sih isinya saya jarang ini sih, cuma saya lihat-lihat aja gitu kan. Gimana sih orang jualan hotel supaya laku? Kalau nggak laku tuh kenapa ya kan? Franchising advantage ada disebut di sini ya. Bagaimana kalau kita mau franchise, untung sama ruginya gitu kan? Ya minimum nggak BO-BGO amat gitu kan. Kenapa sih orang mau franchise? Kenapa franchise sama Aerot? Kenapa nggak sama Intercon? Kenapa nggak sama ini? Kenapa nggak mau? Jadi di sini ada disebutinnya, ini apa nih? Comparison of survey data and collection method ya. Jadi macam-macam lah ya. Jadi jangan sampai kita belon-belon banget lah. Minimum tahu orang-orang sales, orang-orang marketing itu, oh kesulitannya gini rupanya kalau jualan, jadi kita tahu ya. Kita bantuin ya, karena di hotel itu kita punya konsep itu namanya, kita punya hotel namanya all sales people. Jadi karyawan itu semua wajib menjual hotelnya. Punya teman, datang dong ke hotel gue nih, makanannya enak, kalau ajak saudara lu kawin tempat hotel gue gitu. Kayak gitu-gitu lah. Jadi sebagai kita tim di dalam hotel, jadi kita adalah all sales people ya. Jadi kita harus bantu mendukung supaya hotel kita laku. Kalau hotel kita laku kan kita juga bisa dapat benefit ya. Bisa dapat bonus atau apalah segala macam ya. Ini yang yang buku pertama. Kemudian yang kedua ada lagi ya, ini bukunya ini ya. Ini bukunya ini Human Resources ya, nah itu kebanyak akalnya.
suka ada tepu-tepu juga. Jadi gimana dia ngelola kalau mau hire, gimana standarnya apa apa di sini ada disebutin. Tapi kalau ada apa penggajiannya gimana supaya kita punya apa benchmark lah gitu kan, cara-caranya gimana gitu. Ini saya kuning-kuningin juga. Yang penting-penting aja, saya nggak mau apa terlalu apa detail gitu ya. Terus kalau mencat orang gimana caranya kalau hire ya kan. Jadi di sini ada di sini ya, managing human resources. Buat ini yang sekarang Robert H. Wood. Nah, ini mulai dari ini kayaknya kalau lihat dasinya nih orang bangket nih. Ini doorman, ya. Ini sih orang laundry, orang kitchen. Oke, ya ini buku-buku salah satu dari beberapa buku yang saya koleksi untuk menambah apa referensi aja gitu. Bukan saya mau jadi human resources, cuman ya kebetulan saya ini sebagai yang dituain lah urusan termination gitu. Oke, ini yang mengenai ini. Kemudian ada lagi ini counting ya. Counting sih saya kayaknya tapi ya suka ngitung-ngitung juga gitu kan, lihat-lihat juga gimana itu manipulasi budget atau gimana. Ya ini counting mengenai gimana persentase apa profit and loss segala macam ini ya kita ya. Cuman saya nggak begitu ini urusannya duit. Yang penting saya gajiannya pas lah. Waktunya gajian kita gajian. Kita bantu jualan supaya service charge-nya apa tercapai. Ini Michael M. Kotner, Martin. Oke. Ini salah satu apa referensi buku yang saya punya ya mengenai apa marketing. Kemudian ini juga ada satu lagi ini leadership and management. Ini sih saya apa suka baca ya karena ini penting mengenai gimana kita mengenai apa jadi leader ya. Jadi leader dalam sebuah hotel gimana caranya kita supaya menjadi apa bertindak sebagai apa departemen head atau apa sehingga kita diapresiasi oleh subordinate kita ada di sini mengenai quality service, kemudian ya buat referensi juga ya, referensi juga buat kita nggak bego-bego amat gitu kerja di hotel tapi urusannya teknis terus gitu kan. Wah, kita belajar juga lah mengenai leadership and management in the hospitality industry. Bagaimana kita menjadi seorang leader dan kita bisa mampu mengelola. Saya pernah mengelola orang berapa ya? Hampir 140 orang ya waktu itu ya. Saya punya anak buah ya lumayan. Ya, kepalanya kan macam-macam tuh. Gimana kita mengelola supaya mereka kita bisa kelola gitu kan. Ada umpamanya karyawan harus diusap-usap, harus diomelin, harus di-training terus, harus dikasih tahu terus, ada yang dikasih tahu sekali cukup, ya itu macam-macam lah. Tergantung, nah itu tergantung daripada leadership kita dan bagaimana cara kita memanage teman-teman pekerjaan itu. Hanya ada selain di punya bakat juga ada teori juga dan itu adalah talent ya. Mana kita bisa dan buku yang terakhir urusan manajemen ini service management, the paradigm of hospitality. Gimana kita melakukan apa? Karena service excellent itu bagus buat sebuah hotel industri ya. Karena di dalam hotel industri itu guest itu adalah raja ya. Jadi kita harus betul-betul membuat para tenant atau guest itu merasa nyaman karena kita betul-betul menerapkan service management di dalam hospitality industry. Jadi orang hotel itu mesti senyum ya. Nah, cuman kalau tadi di dalam
HR itu kan kalau umpamanya kita mau hire orang di dalam front office atau di front line, itu kan ada kriterianya, harus rapi kan, itu di restoran. Di restoran tuh nggak boleh terima orang ya, bukannya mendiskreditkan ya. Yang giginya ompong tuh nggak itu ditaruhnya di belakang gitu, karena bisa mengurangi nafsu makan kalau orang giginya ompong. Kecuali nanti kalau orangnya cantik, ganteng, boleh bikin gigi palsu. Dia kalau ketawa manis. Jadi memang grooming itu penting dalam hospitality industry. Kayak orang datang ke restoran, kita greeting, senyum, terus ada yang pakai giginya ompong, senyum, orang giginya emas atau perak. Jadi lucu juga gitu ya. Jadi ya kita happy aja lah ya. Bercanda ya, tidak berarti mau mengecilkan orang yang ompong. Ompong memang boleh aja, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu policy beberapa hotel, taruh di frontliner nih orangnya yang kayak begini nih, kan enak nih kalau lihat orang begini ya. Coba kalau diketawa giginya ompong, jadi nggak nafsu makan gitu ya. Oke ya, ini aja buku-buku yang saya punyai di dalam bongkar buku hospitality industri atau hotel industri, management, engineering segala macam ada di sini. Nanti lain kali kita mungkin saya mau bongkar aja deretannya kalau nggak salah. Kalau nggak energi mungkin ASRE atau SIPSE, nggak tahu, nanti kita lihat lah yang paling dekat ya. Nanti kita coba. Jadi saya emang mau ngomong-ngomong berbincang-bincang mengenai semua library saya yang ada di rumah ya. Di rumah selama saya bekerja di bangunan gedung operasional di hotel ya. Jadi saya mau ya kita berdiskusi lah mengenai buku-buku yang saya pelajari hampir 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang tuh ini masih update ya. Karena walaupun sekarang udah teknologinya baru, udah semua e-book segala macam, udah computerized, IoT segala macam, you name it, AI ya. Nah di AI itu semuanya apa yang ada di sini bisa ditanya dan pasti mendekati semuanya. Cuman kalau di AI kan kita belum tentu 100%. Kalau di sini kan tahuan nih siapa ini yang ngarang, ya kan? Kemudian di printed ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nanti kita kadang-kadang di AI kita cek lagi lah kira-kira betul nggak apa yang di stated di AI ya. Jadi emang AI itu sekarang salah satu, terutama AI yang bayar, jangan AI gratis. AI gratis kadang-kadang ditanyanya ini jawabnya juga sini. Itu kalau AI-nya yang bayar dia detail ya Pak. Dan itu kadang-kadang bisa bagus ya. Kita harus counter check apakah itu acceptable sesuai dengan apa yang kita ingini apa tidak. Oke, untuk sementara itu saja dulu, nanti kita lanjut lagi dengan bongkar buku yang lain. Mungkin energi itu bukunya banyak juga tuh, jadi mungkin bisa berjilid-jilid. YouTube-nya ya bisa panjang gitu. Dan kalau panjang kan pasti teman-teman bosen lah. Kayak ngomongin apa lagi kan, ngecap aja gitu. Ini buku ini berdasarkan pengalaman yang saya pakai, saya pergunakan, sehingga saya sampai sekarang buku-buku itu masih bermanfaat dan bisa dipakai sebagai referensi. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.